Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin dan pendengar RRI Purwokerto dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yanuar Adi bisa hadir kembali untuk menemani Anda. Dan kali ini kita ada di Dialog UMKM RRI Purwokerto. Luar biasa, pagi hari ini semangat sekali. Dialog UMKM RRI Purwokerto seperti biasa kita akan mengulas tentang berbagai serba-serbi dunia UMKM yang ada di Barling Mas Cakep. Dan pendengar serta pemirsa, untuk dialog UMKM pagi hari ini sangat spesial. Kenapa? Karena kita tidak ada di studio. Saat ini saya sedang berada di Baturaden. Jika Baturaden mungkin biasanya terkenal dengan wisatanya, tapi di Baturaden kali ini kita akan membahas terkait dengan dunia UMKM-nya. Dan saat ini saya sedang berada di Aula Sentra Satria Baturaden. Kita akan membahas tentang berbagai macam produk dan juga berdiskusi dengan para hadirin yang sudah hadir di lokasi saat ini. Tentunya saya Yanuar Adi tidak sendirian. Kita akan langsung menyapa 3 orang narasumber yang akan berdialog bersama kita pagi hari ini. Yang pertama sudah hadir, beliau adalah sekretaris dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, ada Pak Adi Purwanto. Selamat pagi Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat gih Bapak. Saat ini sedang sibuk apa Pak di dinas Pak? Kenapa? Di dinas saat ini sedang sibuk apa Pak? Saya di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga ini. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi ini dengan teman-teman PPDI, ada teman-teman dari UMKM yang luar biasa dan teman-teman penerima manfaat. Jadi alhamdulillah kita selalu bersinergi. Pokoknya UMKM itu betul-betul manusia-manusia yang super power. Nanti kita jelaskan kenapa UMKM itu manusia-manusia yang super power, itu nanti kita bahas bareng-bareng nanti. Siap Bapak. Oke, narasumber kami yang kedua, beliau adalah Kepala Sentra Satria Baturaden, ada Pak Darmanto. Pagi Pak Darmanto. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmanto dari Sentra Satria Baturaden. Mungkin pendengar dan pemirsa ada yang masih asing mendengar kata Sentra Satria. Nanti kita juga akan mengulas terkait dengan apa itu Sentra Satria dan kegiatan-kegiatannya. Dan narasumber yang ketiga, beliau adalah salah seorang penerima manfaat yang bisa dibilang menjadi binaan dari Sentra Satria di Baturaden. Ada Mas Ardi Cahyono. Pagi Mas Ardi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya Mas Ardi merupakan salah seorang penerima manfaat dari Sentra Satria Baturaden? Ya, betul sekali. Alamatnya mana Mas? Alamatnya saya di Rawalo. Rawalo. Berarti masuknya masih Banyumas Di ya? Banyumas, ya. Oke, tapi dagang ya Mas ya? Dagangnya di daerah mana Mas? Dagang di daerah Sampang. Sampang, kalau ini masuknya Cilacap. Masuk Cilacap. Ya. Wah lengkap ini, ada dari Purbalingga, Banyumas dan Cilacap. Baik, sebelum kita memulai jalannya dialog UMKM pagi hari ini, kita akan, kita akan langsung aja untuk melaksanakan dialog pagi hari ini. Sebelumnya ke Pak Darmanto dulu nggih, pertanyaan yang pertama. Pak Darmanto, Sentra Satria Baturaden. Sebenarnya apa itu Sentra Satria Baturaden? Oke Mas, Sentra Satria Baturaden kita regulasinya dengan Permensos nomor 3 tahun 22 bahwa Sentra Satria Baturaden merupakan salah satu UPT, Unit Pelayanan Teknis Satker Kementerian Sosial. Kebetulan kami ada 31 satker seperti yang di Sentra Baturaden seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Sentra Baturaden itu kan milik Kementerian Sosial di bawah Direktorat Rehabilitasi Sosial. Nah, ketika kita ngomong masalah rehabilitasi sosial, itu ada Permensos 7 tahun 22 kaitannya dengan program atensi. Nah, salah satu program yang kami gulirkan itu ketika kita tuh rehabilitasi satu berbasis keluarga. Yang kedua berbasis keluarga itu biasanya kita ke keluarganya, ada keluarga ke sini. Yang kedua komunitas itu lewat panti asuhan, komunitas untuk disabilitas dan sebagainya. Dan yang ketiga residensial. Residensial itu penerima manfaat diasramakan di sini. Kebetulan kalau per hari ini sekitar 40 orang, kami ada residensial itu ada ODGJ, ada NAPSA, ada ABH. ABH itu anak berhadapan hukum, baik itu pelaku sama korban. Nah, terus untuk program atensi ini kita ada 7 kegiatan
Ada 7 kegiatan dari pemenuhan kebutuhan hidup layak sampai aksesibilitas lah. Ketika itu digulirkan semuanya gratis. Semuanya gratis. Semuanya gratis. Nah memang basic kita awalnya itu untuk rehab narkoba. Ini nanti kami tampilkan juga ada mantan PM rehab narkoba yang sekarang sudah bekerja di tempat kami. Nah untuk sekarang kita melayani semuanya. Ini kita undang juga kan mbah-mbah ini kan. Nah kita ada anak, ada lansia, ada disabilitas, ada rentan, ada kebencanaan. Iya. Nah rentan ini nafsa itu masuk rentan. Terus juga orang dengan HIV. Nah orang yang dengan HIV itu kemarin hari Selasa Rabu kemarin kita juga ngadain pelatihan di Kebumen. Kaitannya dengan anyaman dari bambu. Nah ini hari Selasa sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ini kita juga ngadain kegiatan barbershop. Pesertanya dari rentan maupun disabilitas, tunarungu wicara. Ini ada berapa teman-teman yang ada di sini, juga ada instrukturnya yang ada di sini. Nah untuk teman-teman semuanya itu kan kita ada di Jawa Tengah itu ada 6 wilayah kerja. 1 Banyumas, 2 Purbalingga, 3 itu Banjarnegara, 4 Kebumen, 5 Cilacap, 6 Brebes, plus Kalimantan Barat. Kalimantan Barat kemarin ada 7, sekarang menjadi 5. Itu ada Kabupaten Sekadu, Sanggau Sekadu, terus Kapuas Hulu, Bengkayang, sama Ketapang. Jadi kan kita ada di Kalimantan Barat yang memang jauhnya agak jauh ya. Nah untuk pelayanan kami tahun 2023 kemarin kita sudah banyak menyalurkan. Baik itu kebutuhan dasar, itu ada sembako dan sebagainya, alat bantu, terus juga ada kewirausahaan. Nah, salah satunya mungkin ada berapa teman-teman di sini kan, kalau Mas Arianto itu kemarin, Mas Arianto baru ya, kalau Pak Thohir juga sudah lama, kalau Mas Ardi mungkin ini agak lama ya. Nah, karena nanti silakan aja Mas Ardi ini bapaknya sudah meninggal, sekarang yang dikasih amanah untuk Mas Ardi. Nah untuk yang lain, kami tetap bermitra sama terutama dengan dinas sosial dan yang lain. Nah kami, ini kenapa kami di sini? Nah, ada tiga tempat. Jadi kami itu ada namanya program wisata edukasi masyarakat. Wes Edunmas, wisata edukasi masyarakat. 1 kaitannya dengan edukasi dan penyuluhan itu di PIE, yang sebelah sana kantor yang sebelah sana yang paling kanan itu ada kantor PIE itu penyuluhan informasi dan edukasi. Yang kedua SKA. Kalau yang P itu edukasi dan penyuluhan, kalau yang SKA itu kaitannya dengan vokasional dan laboratorium bisnis, kalau yang sini ini aula workshop. Jadi ini menjadikan untuk workshop baik itu vokasional dan kewirausahaan. Nah, kenapa? Mungkin tadi juga ngobrol sama Pak Sekretaris kan, kami pemerintah, mungkin kalau orang melihat kan terlalu eksklusif. Nah mungkin SKA itu awal-awalnya juga sama, sampai teman-teman yang orang sini aja saya itu saudaranya. Kan sana itu untuk kantor. Sekarang orang kantor itu malah sedikit. Yang orang malah nanti yang malah beli dan sebagainya itu malah banyak dari luar. Ya alhamdulillah omset kami itu rata-rata per bulan itu sampai sekitar 30 juta. Luar biasa. Bisa lebih, itu bisa lebih. Kalau hari Minggu itu biasanya lebih dan sebagainya. Itu dari kita tuh buka dari tahun 2022 itu kemarin tanggal 14 ya, tanggal 14 tahun 2022, alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Kebetulan di tempat kami itu yang untuk penanggung jawab SKA itu ada Pokja SKA, dan di situ yang menjalankan itu penerima manfaat. Ada 5 penerima manfaat. Terus ada juga semacam pembimbing vokasional atau instruktur. Nanti ada Mas Hakim itu kaitannya dengan untuk barista. Terus ada tata boga dan sebagainya. Nah untuk penerima manfaat itu sistemnya begini. Jadi teman-teman penerima manfaat itu kita kasih modal. Kita masih modal, misalnya modalnya itu 2 juta, misalnya 5 orang berarti 10 juta. Nah ketika 10 juta itu, ternyata kita dapat bersihnya itu misalnya 15 juta. Nah, otomatis kan kita lebih dari 5 juta kan. Nah ketika 5 juta itu dibagi sama yang melaksanakan 5 orang itu. Tapi kan nggak mungkin semuanya kita kasih. Karena apa? 1, ada pengembangan usaha dari 10 juta itu, ternyata 5 juta kita ambil 1 juta, berarti jadi 10 jadi 11. Masih 4 juta. Kita juga nggak ngasih semuanya 4 juta itu untuk 5 orang. Kita bisa ngambil juga yang 1 juta itu untuk emergensi, kalau ada apa-apa. Kaitannya dengan program-program yang lain. Nah, yang lain itu sisanya
lebihnya itu dibagi sama teman-teman yang menjalankan program ini. Jadi clear, makanya kami tidak ada namanya PNBP Pak. Karena itu yang menjalankan PM. Kan biasanya kalau kita negara itu ada namanya PNBP, jadi store negara ini nggak ada sama sekali. Karena kita yang menjalankan PM. Dan ini alhamdulillah juga, ini juga kita ada kedatangan teman-teman dari Pusdiklat. Jadi Pusdiklat Jakarta, nah tusinya untuk diklat kaitannya dengan wirausahaan itu dari teman-teman Pusdiklat. Ini alhamdulillah ada kami juga ada Monep dari Pusdiklat, kebetulan pas di sini. Wow. Alhamdulillah. Jadi dari Jakarta, selamat datang Mas Bambang dari Jakarta, ini beliau nih kebetulan ke sini. Terus yang lain ini kami juga menampilkan izin mbah-mbah ini kan ini dari Posyandu Lansia Karangmangu sama Ketenger. Terus yang kedua, teman-teman yang kemarin dikasih motor roda 3. Oh. Itu ada Pak Thohir baru datang ya. Pak Thohir itu yang semangat itu. Ini tangannya udah masih semangat itu. Nanti silahkan saja. Ini udah kalau Bu Menteri itu senang sama Pak Thohir tuh, sering di video-videonya sering ditampilkan. Karena bukan ngambil ininya, beliau sudah lansia tapi semangatnya luar biasa. Jualan bambu sama kayu. Beliau jualan bambu sama kayu. Dan yang teman-teman yang lain dari barbershop, itu ada Pak Kes dan sebagainya. Nah kami tahun ini membuka semacam diklat atau kursus kewirausahaan. Nah mungkin berganti, ini hari ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu barbershop. Nanti mungkin yang lain nanti ada tatap muka dan sebagainya. Nah silahkan, ini SKA itu sebagai laboratorium bisnis. Nah ketika teman-teman belajar situ itu gratis, tidak dipungut biaya. Dan misalnya kalau memang nanti butuh sesuatu dan sebagainya, jangan ngomongin masalah bantuan dulu. Saya pengen tahu juga yang 10 orang barbershop itu, mana yang bertahan? Kalau saya bahasanya hukum malam. Mana yang bertahan? Ketika sudah bertahan dan sebagainya dari 10 orang misalnya 3 orang dan sebagainya, ternyata bagus nanti kita soundingkan dengan Pak Kes, terus berjalan untuk kewirausahaannya, kita bisa bantu. Tapi harus bertahan dulu, jangan masa 10 orang langsung kita bantu kewirausahaan barbershop. Bisa juga karena pengalaman kami ketika kita paketan 10 orang, kita bantu paketan kami 3 bulan berikutnya ada yang jual. Makanya saya nggak mau, kita nggak mau, makanya sekarang sudah ya bertahan dulu. Iya. Mau bagaimana nih Pak? Apakah mau tetap mundur atau bagaimana, ya nanti kita lihat perkembangannya semacam itu. Iya baik. Mas. Oke, terima kasih Pak Darmanto. Luar biasa sudah dijelaskan cukup panjang tadi ya terkait dengan Sentra Satria Batu Raden. Salah satu unit yang menarik ini adalah SKA-nya ya Pak ya. Ini kayak kafe tapi ada vokasionalnya dan juga ada banyak produk-produk UMKM yang ini itu diproduksi oleh penerima manfaat dari Sentra Satria Batu Raden. Tadi disampaikan ada dari mantan pengguna nafsa, ada juga disabilitas, bahkan ada yang mohon maaf memiliki gangguan mental atau ODGJ. Nah salah satu penerima manfaat tadi di Sentra Satria Batu Raden adalah Mas Ardi. Mas Ardi bisa dijelaskan Pak, manfaat apa sih yang Mas Ardi ini dapatkan dari Sentra Satria Batu Raden? Yang saya terima dari Sentra Satria Batu Raden, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Darmanto selaku ketua dari Sentra Satria Batu Raden karena sudah memberikan motor roda 3. Motor roda 3? Iya, buat saya. Terus sebenarnya bukan untuk saya Mas, sebenarnya buat bapak saya, cuman bapak saya udah nggak ada, terus bapak saya suruh saya buat nerusin gitu. Ya disabilitas, bapak saya disabilitas. Oh iya. Jadi dulu ayah dari Mas Ardi ini, punten ya Mas ya, seorang disabilitas dan mendapatkan bantuan dari Sentra Satria Batu Raden berupa motor roda 3. Sekarang usahanya itu diwariskan ke Mas Ardi. Usahanya dipakai untuk apa ini Mas, motor roda 3-nya ini? Ini buat jualan bakpao itu ada di depan motornya. Jualan bakpao, iya. Buat keliling. Ya ini di display juga ada beberapa motor roda 3. Ini untuk bantuan ya Pak ya? Gratis pastinya ya? Gak disuruh bayar kan Mas Ardi dulu ya Bapak ya? Enggak ya? Sepeser pun ya. Oke udah langsung saksinya beneran gratis. Baik, selama ini Mas Ardi melanjutkan usaha dari Bapak sudah sejak kapan Mas? Sekitar awal bulan Juni tahun awal 2023. Bulan Juni 2023? Iya. Mendekati, belum ada 1 tahun ya, 10 bulanan belum. mungkin. Suka dukanya seperti apa Mas melanjutkan Suka bisnis dukanya biasa roda 3 kan kalau jalan rusak gitu, roda yang belakang naik sedikit gitu, miring gitu. Terus kalau ya
kendala-kendala di motor sih mesti ya umum lah ya. Iya. Kadang ada spare part yang rusak harus diganti, apa ganti oli servis itu udah pasti kan buat kerja terus si motor capek gitu. Oke, baik. Terima kasih dan lanjut kali ini ke Pak Adi Purwanto lagi. Pak Adi, selama ini ada sinergi nggak Pak dari Dinas Koperasi UKM Purbalingga dengan Sentra Satria? Oke, terima kasih waktunya. Jadi alhamdulillah ini programnya Pak Darmanto ini luar biasa ya. Jadi artinya kami sampai yang di Purbalingga pun merasakannya. Teman-teman kami, kawan-kawan kami di PPDI pun sering bersilaturahmi dengan beliau dan ada manfaatnya. Jadi alhamdulillah teman-teman UMKM yang khususnya di PPDI itu juga banyak manfaatnya, menerima manfaat luar biasa, terus bersinergi dan jangan kalah nih yang dekat-dekat ini yang di Ketenger ibu-ibu ini. Kami yang di Purbalingga aja difasilitasi, apalagi itu ibu-ibu yang di sekitar sini, ini ikuti saja program Pak Darmanto ini luar biasa. Jadi ini saya salut sekali dengan konsepnya beliau ini, artinya beliau seorang birokrat ini sudah bicaranya sudah bukan bicara birokrat, tapi sudah mindsetnya mindset pengusaha. Nah ini yang saya tadi kasih bahwa teman-teman UMKM ini yang sudah menjadi mitra-mitranya Pak Darmanto ini adalah orang-orang yang super power, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman UMKM. Oke, tepuk tangan ya. Luar biasa. Kenapa super power gitu ya? Panjenengan itu, pelaku-pelaku UMKM itu, besok mau dapat uang berapa, minggu besok mau dapat uang berapa, bulan besok mau dapat uang berapa, nggak ada yang tahu. Betul apa mboten? Mas Ardi, bulan besok mau dapat berapa? Ya belum tahu Pak. Belum tahu, beda Iya. dengan kami yang orang birokrat ini, pegawai ini. Tanggal 1 bulan besok kami sudah tahu dapat berapa gitu. Kenapa? Insya Allah sih tidak. Itu yang saya katakan teman-teman UMKM itu luar biasa. Jadi ini tadi saya sempat lihat ke kopinya, ke baristanya, ke teman-teman sablon itu luar biasa. Jadi pesan saya mumpung saya ketemu dengan panjenengan, konsistenlah itu. Itu kuncinya teman-teman UMKM untuk bisa eksis, itu adalah konsisten. Si Mas Ardi ini tadi saya motivasi, Mas personal branding Bapak penjenengan yang seorang penjual bakpao jangan dihilangkan. Jenengan yang masih muda harus lebih kreatif. Jangan sampai nasibnya sama dengan bapaknya, betul enggak? Betul Pak. Harus lebih, begitu kan ya? Iya. Nah itu. Jadi yang penting konsisten. Kalau sudah jadi barista, ya sudah konsisten barista. Mau jadi barbershop terus itu aja. Karena kita tidak tahu bahwa ketika kita biasanya menghadapi halangan ini, teman-teman UMKM ini biasanya sangat rentan sekali ketika menghadapi tembok halangan ini. Ketika ora payu sedidik, omsetnya lagi mandan mudun sedidik, aduh mandan ngeper. Padahal ketika dia konsisten, dia tidak tahu bahwa di belakang tembok itu ada emas permata yang luar biasa. Makanya pesan saya konsistenlah. Yang sudah bermain dengan desain sablon, saya yakin kembangkan terus. Itu terus menjadi ahli di bidangnya. Saya pun seperti itu, seperti di tempatnya Pak Darmanto juga yang konsisten, yang minat itulah yang kami bina terus. Yang kira masih ragu-ragu, belok kanan kiri itu masih kami pantau terus. Tapi yang sudah fight, dia mau terjun di situ, justru kita bantu. Jadi teman-teman di pelaku di UMKM Purbalingga juga seperti itu. Yang kita bantu terus adalah mereka yang konsisten terus, progresnya naik terus. Karena dengan pelaku UMKM yang terus berkembang, otomatis dia multiplier efeknya akan luar biasa. Tenaga kerjanya jadi tambah, yang tadinya barbershop cuma 1 orang, yang tadinya barista cuma sendirian, yang sablon tadi cuma sendirian, sekarang sudah punya pekerja ini dan segala macam. Itu yang kami bangga itu. Yang tadi cuma 1 pekerja menjadi 3, yang jadi 5, jadi 7, itu kita fasilitasi terus dan di Dinkop UKM berhentinya ketika dia sudah mau ekspor. Kalau sudah mau ekspor, dia sudah urusannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi begitu Mas, yang penting pesan saya konsisten, terus fight, pokoknya hadapi terus. Jadi bakpao terus bikin bakpao yang kreatif, jangan yang itu saja, kembangkan. Karakter, toppingnya dikuatin, rasanya dan segala macam hajar habis. Ilmunya harus dicuri ya Mas ya. Gitu Mas, kira-kira. Baik, luar biasa motivasinya Pak Adi. Dan juga untuk hadirin yang saat ini berada di Aula Sentra Satria Batu Raden, nanti kami ada merchandise ya, souvenir bagi Bapak Ibu sekalian yang hendak bertanya kepada 3 orang narasumber ini, bisa bertanya soal apa saja kepada mereka. Mungkin ada kendala-kendala yang dialami atau penasaran kalau di dinas itu seperti apa sih mekanismenya untuk mendapatkan istilahnya apa ya Pak ya, asistensi atau apa gitu Pak.
Ya kayak bantuan gitu ya Pak ya. Seperti apa mekanismenya bisa ditanyakan juga. Dan kita lanjut lagi ke Pak Darmanto. Pak Darmanto, Sentra Satria Batu Raden ini tadi Bapak menyampaikan ada yang vokasional, pelatihan barbershop, ada juga pelatihan yang sifatnya mengarah kepada bisnis UMKM Pak. Sejauh ini produk-produk UMKM yang digarap atau diproduksi oleh Sentra Satria Batu Raden, oleh penerima manfaat dari Sentra Satria Batu Raden contohnya apa Pak? Untuk yang dari Sentra Satria Batu Raden untuk produksinya kemarin dari tahun 22-23 itu kita buat anyaman. Ya, Anyaman? Ya, Oke, anyaman. ini sambil lihat barangnya ya. Ya, anyaman Untuk yang seperti itu. dengerin lewat radio nanti bisa buka di channel YouTube-nya RRI Purwokerto. Ini Itu anyaman itu produk dari lansia. Terus kemarin dari lansia ya Pak? Lansia, terus juga ada beberapa produk dari ODGJ. Yang ODGJ yang mana Pak? ODGJ hampir-hampir sama Mas. Hampir sama? Ya, yang anyaman juga. Kalau sablon ini Pak? Kalau sablon itu dari Napsa Pak. Itu dari teman-teman Napsa. Terus kalau yang lain itu kemarin memang itu dari UMKM yang punya disabilitas, keset dan sebagainya. Kita ngambil dari teman-teman disabilitas. Yang keset, terus rajutan itu disabilitas semuanya Pak. Terus yang batik belakang itu. Oh iya batik ini, jangan itu kelupaan. batik Cita sama Sibori itu dari Purbalingga. Yang Ciprat itu kemarin dari Banjarnegara. Nah kemarin saya ke Temanggung. Temanggung itu salah satu pionir batik Ciprat sama seperti kita, Temanggung itu sama sentra, cuma eselon 2. Nah ini rencana dari Temanggung juga mau ngadain pelatihan untuk batik Ciprat. Nah insya Allah kami juga membina yang Banjarnegara. Banjarnegara kita bina yang batik Ciprat. Itu dulu juga lulusan dari Temanggung. Terus yang lain untuk makanan seperti ini Mas. Ini ada, ini buatan sendiri semuanya. Ada. Cicipin boleh ya Pak boleh, ya? silahkan. Kalau minuman ini namanya jancok. Jadi jahe kencur jeruk serai. Nah ini kemarin saya tanya, kalau bilang jancok Mas gitu kan. Nah nanti saya tambahin madu, madunya madu sayang kan gitu kan. Jadi jancok Mas. Jadi kan gini, ini ada jancok, terus ini ada kelam rekah, terus ada siomay, terus juga ada piscok. Ini piscok. Dalamnya itu ada apa? Pisang. Jadi pisang coklat sama ini. Nah, sebenarnya ini bagian dari yang kami buat, ini bagian dari tata boga. Di Sentra Satria Batu Raden itu ada vokasional reguler, barbershop, itu ada intronya ada Pak Kis, terus ada sablon dan desain itu ada Mas Yuda, terus ini ada tata boga itu ada Mbak Sari, terus anyaman ini anyaman ada namanya Mbak Sudi juga ngelatih anyaman. Nah untuk yang reguler itu memang di dalam, tapi bisa saja itu non reguler seperti yang saya jelaskan tadi, kita hari Selasa Rabu kemarin ngelatih orang dengan HIV/AIDS. Itu anyaman, itu di Kebumen. Nah, itu kita bisa keluar, misalnya ke Purbalingga kita juga bisa nanti ke sana dan sebagainya. Nah, ini kami didukung oleh teman-teman dari Pusbang. Itu ada Pak Mas Bambang, itu kami didukung oleh Pusbang karena memang yang bisa mengeluarkan sertifikat itu dari Jakarta. Nah, kami itu pelaksana yang bisa mengeluarkan sertifikat dari Jakarta. Nah, ini silakan saja nanti Pak Ses kalau memang mau kolaborasi dengan kami, monggo kami siap untuk diajak untuk kolaborasi. Oke, baik. Wedang jancuk namanya ya Pak ya. Jahe, kencur, jeruk serai. Ini dijual di SKA Pak? Dijual. Harganya berapa Pak? 10.000. Ini yang buat saya 10.000. sendiri nih Mas. Ini saya yang branding. Ya. Jadi filosofinya gini. Ketika kita di Jogja, ya, itu yang kita mau ingatnya apa Mas? Kalau di Jogja itu gudeg sama bakpia. Nah, ketika kita di Purwokerto, yang diingat apa? Di Purwokerto yang diingat apa? Mendoan sama Gedung Kusukaraja. Nah, saya bilang sama teman-teman, lah ketika kita di Batu Raden, itu apa? Lah seperti di Jogja itu ada gudeg sama bakpia. Ketika teman-teman nanti di Kaliurang, itu beda lagi. Kita nggak ngomong masalah gudeg sama bakpia. Yang dia omongin apa? Jadah itu, mohon maaf ya, kalau jadah ini agak ini ya, jadah itu ketan plus tahu tempe bacem. Itu kalau di Kaliurang ada namanya Mbak Care. Mungkin teman-teman udah kesana ya. Nah, maksud saya itu gini, ketika kita di Purwokerto itu ngomongin masalah menduan sama gedok, nah ketika di Batu Raden apa yang diomongin?
Jangan ngomongin masalah gang sadar itu kan, ngomong yang lain dong. Bahaya. Ngomong yang lain, ya ini apa? Saya ngomongnya akhirnya jancuk. Kesannya jorok, oh jancuk. Kan. Tapi ya alhamdulillah ini sampai kemarin Pak yang punya Rita Mall datang, Pak Ananto datang, Pak Disardewo datang dan sebagainya. Anggota Dewan sering datang dan sebagainya. Nah ini kami nantang teman-teman ketika di Baturaden selain jancuk apa? Nah, ini kan saya mungkin yang sebelah barbershop itu, barbershop itu dulu iya. Barbershop yang atas itu, yang bawah itu dulu itu apa? Itu tuh pos satpam. Saya bilang ngapain pos satpam pakai kantor-kantor, sudah ganti barbershop. Jadi jadi barbershop akhirnya sekarang kan. Nah sebelahnya barbershop itu mau saya buat martabak. Insya Allah nanti kalau ini martabaknya juga ada PM ngambil dari Lebak Siu, dari Tegal kan. Itu nanti juga ngajarin teman-teman. Jadi ketika mereka ini ya ngajarin yang lain, nggak ada masalah saya. Jadi itu nanti menjadi SKA itu menjadi laboratorium bisnis. Jadi kita tunggu aja nanti kalau udah selesai martabaknya saya launching. Baik, iya luar biasa. Sentra Satria Baturaden atau di SKA-nya ya Pak ya. Ini kan di Jalan Raya Baturaden. Lokasinya sangat strategis dan yang menariknya ini produk-produknya merupakan buatan dari penerima manfaat dari Sentra Satria. Ada yang dari mantan pengguna nafsa, ada ODGJ, ada juga yang penyandang disabilitas ya Bapak. Bahkan ada pelatihan-pelatihan vokasional yang tujuannya adalah mengangkat kemandirian dari mereka yang mungkin kurang beruntung. Nah Mas Ardi, jangan ngantuk Mas. Mas Ardi, bisa diceritakan Mas seperti apa sih kisah hidupnya Mas Ardi? Kalau tidak salah Mas Ardi ini ikut membantu menjadi tulang punggung keluarga ya Mas ya dengan berjualan bakpao. Iya betul. Seperti Mas. apa Mas? Perjuangan tiap hari kita harus ngambil bakpao dari rumah ke Purwokerto. Lokasinya tepatnya di Teluk. Di situ kita ngambil kadang malam, kadang sore. Kalau sore hujan kayak gini, paling ngambil pagi, subuh baru berangkat. Ntar pulang ke rumah, terus kita jualan keliling. Ya nggak kenal panas, nggak kenal hujan gitu, tetap jualan. Tapi kalau hujannya deras, ada petir berhenti dulu. Paling nunggu reda dikit, baru kita jalan lagi. Gitu. Ntar kalau kita sore udah pulang, paling malam kita ke rumah mama. Ya buat uang saku adek sama buat masak, buat makan gitu. Mas Ardi ini sudah berkeluarga Mas? Sudah. Sudah punya anak? Sudah. Sudah berapa Mas? Anaknya saya 1. 1, mau nambah? Belum. Belum dulu ya. Mas Ardi jadi ikut menghidupi istri, anak dan kalau tidak salah adik-adiknya yang masih sekolah juga ya Mas ya? Adiknya yang paling kecil masih sekolah kelas 4 Kelas SD. berapa Mas? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Itu Mas Ardi semua yang membantu untuk mencukupi segala macam kebutuhan ekonominya Mas? Ya sebagian besar saya, cuman kan ada adik saya lagi yang udah rumah tangga juga, ikut bantulah sedikit. Tapi kan paling pokok itu sama saya gitu. Luar biasa. Berarti menghidupi 2 keluarga ya? Iya Pak. Dengan motor roda 3 dari Sentra Satria luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi aja untuk Sentra Satria Baturaden atas kepeduliannya kepada warga. Kan kali ini kita kembali berbicara soal UMKM nih. Pak Adi Purwanto, seperti apa sih support ya? Support dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga untuk mengangkat dunia UMKM di Purbalingga, Pak? Oke, jadi kami di Purbalingga ya hampir sama lah. Cuman kami sekarang ini lebih ke arah ke membrandingnya. Kami di Purbalingga punya yang namanya Tukatuku Purbalingga. Silakan nanti kalau pengen tahu Tukatuku, browsing aja Tukatuku Purbalingga. Jadi itu konsep satu pintunya kami untuk pemasaran produk-produk Purbalingga. Jadi semua kita satukan produk-produk Purbalingga, kita kurasi, kemudian kita kasih level, kemudian kita kasih pelatihan dan segala macam, dan pemasarannya adalah satu pintu lewat online dan segala macam, termasuk yang ke Alfamart dan Indomart. Karena kami sekarang produknya sudah ada di 65 gerai Alfamart dan 21 gerai Indomart yang ada di Purbalingga. Itu satu pintu semua. Kalau tidak satu pintu itu repot sekali. Ketika dia harus mengentry produk ke sekitar 87 gerai Alfamart Indomart kan repot sekali. Satu-satu. Tapi sekarang kita dengan program Tukatuku ini kita satukan jadi satu manajemen, dia tinggal di entry di outletnya Tukatuku, kemudian mereka teman-teman manajemen Tukatuku lah yang akan melakukan
pendistribusian. Jadi ini program unggulan kami di Purbalingga. Jadi itu memang betul-betul VVIP-nya kami. Mereka kasih pelatihan, kasih kemasan, kasih apapun yang ada di sana. Nah itu menjadi salah satunya. Kemudian ada satu lagi kami punya namanya kredit mawar itu. Kredit mawar itu kredit melawan rentenir tanpa bunga dan tanpa agunan. Nah, kalau sekarang kan kalau rentenir kan kepenak ya datang ke sana dapat ini. Kami di Purbalingga ada program unggulannya untuk sisi permodalan namanya kredit mawar. Jadi nggak usah kalau BPKB-nya sudah pada dipinjami di mana-mana. Kan pelaku UMKM kan bingung nih, jauh-jauhnya nanti ke bank loyong lagi lah. Makanya kami mengeluarkan yang namanya kredit mawar ini tanpa agunan dan tanpa bunga. Untuk pertama 2,5 juta, untuk selanjutnya maksimal bisa 15 juta. Dan itu harus dapat rekomendasi dari Dinas Koperasi UKM karena kami tahu betul satu persatu. Ini yang suka ngemplang ini yang lancar, ini dan segala macam itu seperti itu. Itu Mas kira-kira. Iya, ada pelatihan-pelatihan tidak Pak untuk para pelaku UMKM ini? Pelatihan-pelatihan ada, kebetulan kami punya pendamping UMKM di tingkat kecamatan. Jadi di tingkat kecamatan mereka mengadakan dengan dana desa, kemudian yang sudah mendapatkan pelatihan di tingkat kecamatan kami naikkan di tingkat kabupaten. Jadi mereka-mereka yang akan ikut pelatihan di provinsi atau mungkin di kementerian, itu harus lewat di kabupaten dulu sehingga ada levelingnya, sehingga mereka harus punya kemampuan. Jadi jangan sampai nanti ketika ada pelatihan levelnya provinsi atau kementerian yang datang adalah masih level kecamatan, jadi nanti biasanya bingung. Itu salah satunya sistem leveling kami di Purbalingga itu seperti itu, karena kami punya 18 pendamping kecamatan, kemudian kami ada pusat layanan usaha terpadu yang di Banyumas juga ada. Itu Mas kira-kira. Baik, terima kasih Pak Adi. Dan sekarang kami persilakan kepada hadirin yang saat ini berada di Aula Sentra Satria Baturaden. Kami persilakan untuk bertanya kepada, bisa dipilih ya, 3 orang narasumber yang hadir di kesempatan kali ini. Silakan, mungkin hadirin ada yang ingin bertanya bisa langsung mengangkat tangannya. Apa saja? Silakan angkat tangannya bagi ada yang ingin bertanya. Ini tadi kan sudah disampaikan nih, walaupun mungkin programnya di Purbalingga, siapa tahu di Banyumas juga ada program-program yang mirip, itu kan bisa di follow up gitu ya. Soal kegiatan-kegiatan UMKM-nya, baik pelatihannya mungkin, bahkan kalau di Purbalingga itu ada kredit mawar. Oke, silakan Mas, dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Tio, saya dari Kemutuklor Baturaden. Iya, silakan Mas Tio, bertanya ke siapa? Pertanyaan ke Pak yang di Purbalingga ini. Yang di Purbalingga, Pak Adi Purwanto. Suka lupa ingatan ini kok. Begini Pak, di program pemerintah itu ada semacam BKD, kalau di desa itu kan pasti pakai agunan BPKB. Karena saya termasuk korbannya dari teman saya sendiri, BPKB-nya dipinjam malah saya hutangnya ke saya gitu loh Pak. Jadi efek jera buat peminjam itu, ketika peminjam itu dikasih uang 2 juta, pembayarannya itu bagaimana agar orang yang meminjam itu bisa membayar tanpa bunga, tanpa agunan itu Pak. Efek jeranya bagi para pelaku yang tidak mau bayar. Apakah itu tidak menimbulkan kerugian bagi Bapak, pemerintah Bapak gitu? Penasaran soal kredit mawarnya Iya, ya. Pak. Bisa itu dicontoh buat pemerintah juga Pak, termasuk BKD atau kemanapun. Karena saya juga, betul Bapak, benar sekali. Banyak orang-orang kecil, rakyat kecil yang selalu dibodohi dengan gali lubang dan tutup lubang, itu pasti Pak. Bapak itu tahu betul karena orang-orang itu perlu dibantu dan itu bagaimana solusinya agar dia mau membayar atau dikasih usaha atau apa. Biar dia itu bisa tetap membayar dan bercukupan kehidupannya. Terima kasih Pak. Baik, monggo bisa langsung dijawab Pak Adi. Ini kan kalau orang yang pinjem nih, Ya, terima terus kasih. ya silakan Pak. Ya, jadi itu memang sudah menjadi pemikiran kami ketika efek jera. Yang pertama, kami kan dalam melakukan siapa yang mau pinjam ini, kami sudah punya datanya nih. Kami yang turun langsung ke lapangan, kita memantau, kemudian teman-teman itu satu. Jadi datanya mereka usahanya lancar atau tidak. Yang kedua, kami lebih mengutamakan kredit-kredit yang by paguyuban. Kenapa paguyuban? Itu kita pakai konsepnya tanggung renteng. Ketika ada paguyuban A, pesertanya di situ ada 20 orang, 2 orang ikut kredit dan kreditnya macet,
otomatis seluruh anggota yang ada di situ tidak boleh ikut kredit. Dan kita penagihannya juga lewat paguyuban itu, sehingga mereka saling mengingatkan. Ini loh, ketika kamu sebagai anggota paguyuban kreditnya macet, otomatis kami tidak bisa ikut pinjam lagi nih. Sehingga dia akan nge-push supaya dia ikut mempercepat ketika terjadi kredit macet supaya mereka dibantu untuk masuk lancar lagi. Sehingga itu menggunakan 2 metode itu, dan alhamdulillah NPL-nya kalau di perbankan itu tingkat kemacetannya masih sangat normal sekali. Itu karena faktor di situ yang kita sharing dulu, kita cek dulu ke lapangan, pembinaannya dan segala macam, kita lihat itu gitu. Jadi jangan sampai ketika makanya kami paham ini, si A si B-nya itu sangat paham. Si A ki anu senangannya tuku togel gitu. Kita sampai datanya sampai seperti itu. Ini anaknya berapa, kemudian wah ini istrinya berapa, itu kita paham semua. Sehingga itu merupakan sharing kami ketika dia akan melakukan pinjaman-pinjaman seperti itu, sehingga kita terus melakukan pembinaan-pembinaan. Nah itu konsep kami, sehingga kredit mawar ini menjadi unggulan di daerah kami, karena memang itu resikonya betulnya sangat tinggi sekali, tapi dengan 2 konsep itu insya Allah ini. Sehingga mereka selain akan berhadapan dengan kami, mereka akan berhadapan dengan teman-temannya sendiri yang ada di paguyuban itu, supaya mengingatkan ini loh, kamu kalau kreditnya macet, kami jadi tidak bisa ikut. Nah, otomatis dia akan itu. Kadang-kadang ada yang betul-betul dia macet, dia pinjam atas nama 1 orang, tapi plafonnya digedekan karena dia ingin menolong yang satunya ini. Nah, misalnya dia macetnya 1 juta nih, nah si A 1 juta, si B utang nanti kredit 3 juta, yang satu untuk nutup di sana, jeret. Itulah konsep saling tolong menolong. Sehingga supaya menghidupkan usahanya lagi, dia butuh modal lagi, makanya dia ngambil yang anggota lain, plafonnya ditinggikan untuk membantu yang di sini. Tapi dengan catatan paguyubannya harus kuat dulu. Itu Mas, jadi kami tidak ada istilah harus nanti diburu-buru kayak itu ya. Debt kolektor itu enggak lah gitu, karena kita masih selaku pemerintah kan ngeman masyarakat lah, ngeman rakyatnya gitu. Apalagi kalau sampai segitu kan ya enggak tega lah, tapi kan aturan main tetap harus ditegakkan. Itu kira-kira Mas. Baik, sudah cukup Mas Trio? Oke, baik. Ini ngobrol terus agak lapar ini. Pengen nyicipin. Ini apa ini Pak Daryanto? Teman. Jadi ya ini tambahan ini. Tadi saya sempat ke sana. Ini sebuah produk yang menurut saya perlu diunggulkan lagi Pak Darmanto ini. Ini betul-betul enak sekali. Artinya untuk mencari wedang jancuk kayak gini nggak ada di tempat lain itu. Oke. Ya. Jadi penasaran sama yang bikin ini siapa ini? Ada yang dibikin nggak ini di sini? Ada yang masak nggak? Tadi saya Mas ini ya yang masak ya? Sama ke barista tadi ngeliat di kantor kopi, saya ngelirik, wih ada kopi yang bagus ini. Oke. Tapi kenapa tidak di up itu loh? Saya sampai tidak tahu di Baturadin ada kopi yang enak kayak gini ini. Ini kan Baik. sesuatu yang luar biasa ini. Oke, Pak Darmanto bener ini chefnya ya Pak ya? Oke, kita ajak ngobrol dulu deh chefnya. Dengan Mas siapa Mas? Hakim. Mas Hakim, sudah berapa lama ini Mas Hakim menjadi penerima manfaat dari Sentra Satria di Baturadin ini? Ya baik, saya menjadi PM di penerima manfaat di Sentra Satria Baturadin itu sudah sekitar 3 tahun ke belakang. Sekitar 3 tahun ya? Iya, 3 tahun ke belakang. Iya, ceritanya seperti apa Mas? Mungkin sedikit mengisahkan awal mulanya Mas ini menjadi chef atau penerima manfaat yang bekerja di SKA ini. Sebelumnya mohon maaf kalau saya bukan chefnya, kalau chefnya ini tapi saya lebih ke baristanya. Oh baristanya, Iya, ya udah iya, baristanya dulu deh. Iya, oke. Belajar barista di mana Mas ini? Waktu itu kita juga difasilitasi dari Sentra Satria Baturadin Iya. untuk belajar ikut pelatihan di luar. Terus ada juga kita dibikinkan pelatihan di sini, diundang dari barista-barista terkenal di luar, terus untuk kita ya sharing, tukar-tukar ilmu gitu. Terus saling mencicipi rasa biji kopi, saling menyeduh biji kopi, dan akhirnya sampai sekarang ya yang tadinya basic saya benar-benar nol nih Mas. Basic saya tentang barista itu benar-benar nol. Jadi dibekali di sini, akhirnya saya mengerti sedikit-sedikit lah. Oh jadi seperti ini kopi, oh seperti ini yang enaknya begini, diracik seperti ini. Begitu. Oke, Mas kalau kopi yang ada di SKA ini apa sih yang
best sellernya istilahnya Mas. Yang best sellernya itu ada gula aren. Kopi gula aren? Iya, kopi gula aren. Lebih dibikin ke latte art, latte yang bisa hot, bisa ice itu. Sama yang paling dicari itu Sunda Aromanis yang di V60-nya itu. Itu dijual harga berapa Mas kalau di sini Mas? Kebetulan kalau untuk di kedai kopi kita yang di SKA sini harganya terjamin terjangkau lebih murah daripada warung kopi lainnya. Untuk yang basic latte, cappuccino kita jual di harga 17.000 yang hot ataupun yang ice. Kalau untuk yang V60, yang V60 Arabica atau Robusta itu dijual di harga 15.000. Kalau untuk tubruk dijual di harga 10.000-an. Dan kita menyediakan varian kopi yang terus berganti. Misal bulan ini kita stok ini, bulan depan kita salah satunya sebagai karena untuk menyiapkan biji kopi kita juga ingin mengenalkan rasa kopi gitu loh kepada penikmat-penikmat kopi. Oh ternyata saya belum pernah ini, coba. Oh enak juga gitu. Nah, gitu. Untuk coffee shopnya sendiri rame nggak Mas di SKA ini? Untuk cafe shopnya alhamdulillah rame. Ya, Rame ya? Rame. Baik, chefnya Mbak siapa ini namanya nih? Sari. Tari? Sari. Oh Sari ya, Mbak Sari. Ini bener yang masak ini ya Mbak ya? Oke, awal menjadi penerima manfaat di Sentra Satria Batu Raden sejak kapan Mbak Sari? Bulan Juli tahun kemarin. Hampir 1 tahun ya Mbak ya. Sejauh ini sudah belajar membuat kuliner apa saja Mbak Sari? Kebetulan kan saya instruktur di sentra. Jadi kalau waktu vokasional itu bikin dimsum. Kalau enggak yang singkong merkah itu sama piscok kayak gitu. Jadi yang bikin itu anak-anak yang di bawah, yang di kantor bawah. Gitu. Jadi Mbak Sari yang ngajarin malah ya? Nggih. Susah nggak Mbak ngajarin para penerima manfaat di Sentra Satria ini? Suka dukanya mungkin? Kalau sebenarnya kan mereka punya potensi kayak gitu kan. Terus kalau lagi diajari ada yang mau diajari, ada yang enggak gitu. Paling cuma apa ya? Kalau itu karena di dapur kan banyak benda tajam kayak gitu sih paling. Oke baik, terima kasih Mbak Sari. Pak Darmanto, produknya ini kan banyak ya Pak ya, khususnya untuk produk-produk yang kayak kerajinan, kaos, batik dan lain-lain. Selama ini untuk pemasarannya seperti apa Pak Darmanto? Nanti saya minta tolong dari Mas Bambang dari Jakarta ya, nanti memperkuat karena beliau, karena kan ketika kita ngasih wirausahaan itu harus ada persetujuan dari Jakarta. Dari pusat, Pak Bambang ya? Pak Bambang mana Pak Bambang? Oke silakan. Pak Bambang untuk membantu pemasaran produk-produk Sentra Satria Batu Raden seperti apa Pak? Oh iya, selama ini tentunya pangsa pasarnya itu sudah ada kerjasamanya dengan mitra kerja, katakanlah dengan perusahaan atau kantor ataupun sehingga tentunya sudah ada list. Biasa bekerja sama dengan lembaga-lembaga apa saja sehingga langsung ditangkap hasil produk dari KPM itu akan dibeli, minimal dimanfaatkan. Kalaupun di sini ada kegiatan, nah harus membeli produk internal dulu sebagian, tidak boleh semuanya. Katakanlah kalau snacknya harus beli, betul ya Mbak Sari, beli dari komunitas yang binaan dari Sentra Satria sini misalnya gitu. Jadi kalau beberapa program pelatihan memang selama ini lagi gencar ya, ini apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya dialog ini. Ini salah satu wahana untuk kita bersosialisasi dan menyampaikan program yang selama ini mungkin belum begitu dikenal ya. Ternyata beginilah Sentra Satria, ada sentra terpadu dan beberapa sentra di beberapa wilayah di Republik ini. Dan ini kolaborasi bagaimana program-program pelatihan ini sedang dan akan terus digencarkan dari berbagai macam produk gitu, mengenalkan produk kuliner, juga kerajinan, juga dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dari kearifan lokal setempat. Baik, Pak Bambang, ini kan produknya ada banyak nih. Kalau yang dari Sentra Satria itu yang paling laris itu produk yang apa Pak? Apakah kaos, batik atau anyamannya?
Kalau di sini memang di mana masih di kulinernya sepertinya. Masih tetap kulinernya ya? Kuliner itu cukup karena dari pagi pangsamannya ada siang, ada sore, malam dan ada terus gitu sehingga sepertinya lebih banyak di sana. Dan tidak menutup kemungkinan juga sudah dipasarkan ya hasil kerajinan ini ke beberapa kerjasama UKM dari Bapak itu yang sudah mau membeli produk-produk dan memang ada kerjasamanya ke sana. Oke. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sama-sama. Saya jadi penasaran pengen lihat batiknya. Ini batik apa Pak? Cetak atau ciprat ini namanya? Itu batik biasa. Batik biasa. Ini ada harganya 85.000 Pak. Semuanya harganya segitu Pak? Atau Beda-beda Mas. beda-beda? Yang Yang paling mahal itu yang mana Pak? Pengen tahu. Ciprat itu biasanya mahal Mas. Yang warna apa Pak? Yang ungu ini ya? Ini dijual harga berapa Pak batik ungu ini? Di belakang itu ada Mas. Yang ini ya? Ada Oh. di bawah itu ada. Oh ada tagnya, coba kita lihat tagnya. Rp185.000 dan ini karya penerima manfaat Pak dari Sentra Satria. Ini kebetulan ini dari Banjarnegara Mas. Dari Banjarnegara? Jadi kita kan juga membina teman-teman disabilitas kaitannya nih badik dan sebagainya. Nah ini dari Banjar. Nanti dari galeri kami itu karena Kementerian Sosial kan ada PKH dan sebagainya lah. Mereka boleh menampilkan di galeri kami. Terus tadi yang pemasaran Mas, itu biasanya untuk pemasaran ini kita saling tukar. Misalnya saya kemarin ini saya bawa ke Temanggung. Nah Temanggung nanti bisa ke sini juga bawa apa dan sebagainya. Kita bawa ke Solo bawa sini dan sebagainya. Jadi saling tukar dengan satir yang lain. Oh, nah untuk yang ini itu dibuat oleh penerima manfaat yang apa Pak? Ini dalam disabilitas. Disabilitas. Ini disabilitasnya disabilitas intelektual dan ODGJ. Yang di Banjarnegara itu ada sekitar 12 orang komunitas yang membuat ini. Ini dulu latihannya di Temanggung juga. Oke. Nah kalau yang Banyumas itu ada sebenarnya di Gemelar. Gemelar juga ada. Tapi kita kemarin baru kita ngobrol kan teman-teman disabilitas pengen seperti apa, nanti kita fasilitasi untuk pelatihan dan sebagainya. Pak, susah nggak sih Pak untuk melatih para mohon maaf disabilitas atau mungkin orang yang memiliki gangguan jiwa gitu untuk bisa memproduksi produk-produk yang luar biasa seperti ini Pak? Seperti apa Pak kesulitannya? Jadi gini, batik ciprat ini kan sebenarnya kan awalnya dari Temanggung. Nah pada waktu dulu Temanggung itu kan akhirnya membuka namanya komunitas-komunitas ya di komunitas. Nah di situ rata-rata kalau Temanggung dulu itu konsentrasinya di komunitas disabilitas intelektual. Intelektual itu ya kurang lah secara IQ dan sebagainya kan. Nah ketika begitu PM dan pendamping dilatih di Temanggung semuanya. Nah pada waktu awal-awal dulu sampai dikasih modal. Oh ini kainnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah sekarang memang ada yang tumbuh, ada yang memang tidak tumbuh kan. Nah saya kemarin ke Temanggung, ada 2 yang bagus kemarin dari Ponorogo sama Wonogiri. Nah, itu malah yang fundingnya itu satu dari BI, yang kedua dari PLN. Kami juga pernah juga ini yang di Banjarnegara, ini kita mencoba kan, Banjarnegara ini nanti seperti apa kan. Nah ini teman-teman sudah mulai komunikasi, tahun ini kita laksanakan semacam keberhasilan ulang. Karena memang kita harus menumbuhkan lagi, karena memang namanya disabilitas itu agak susah. Memang agak susah Mas, berarti kita tuh harus benar-benar motivasi kita itu. Makanya kalau bimbingan mental, bimbingan spiritual, bimbingan psikososial itu harus terus-terusan kan. Enggak gampang. Wong yang kok disabilitas, yang normal saja itu ada susah, apalagi yang disabilitas kan itu kan. Tapi kalau beliau buat produk luar biasa, biasanya bagus, telaten dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Darmanto dan kita lanjut ke Mas Ardi lagi ya. Mas Ardi, mungkin saat ini kan Mas Ardi jualan bakpao ya Mas ya, menggunakan kendaraan roda 3. Ada harapan nggak sih Mas untuk ke depan bisa lebih mengembangkan usaha yang saat ini digeluti oleh Mas Ardi? Kepengennya sih ya Mas, ya berkembang lebih dari jualan bakpao lebih melebarkan sayap lagi lah gitu. Semisal kayak kita tetap
seperti kata Bapak Pak Adi. Pak Adi bilang kita tetap pertahankan yang kita pakai motor, tapi kita tetap satu lagi buka outlet gitu. Kita cari tempat untuk buka outlet, lah kita mulai dari situ. Kita mulai berkreasi, dari bakpao yang sering kita bawa itu Iya. cuma 3 rasa, kita bisa tambahin dari 4 rasa atau 5 rasa gitu. Kalau bisa dikasih karakter kayak gambar kepala Hello Kitty gitu kan lagi biar viral gitu kayak yang lain-lain gitu. Karena anak milenial sekarang kan carinya yang unik, makanan yang unik, enak, murah gitu. Jadi seperti itu Mas. Oke, sudah terkonsep ya. Semoga nanti bisa terlaksana ya Mas Ya, Ardi ya. amin. Dapat inspirasi dari Pak Adi tadi ya. Iya. Iya, siapa tahu ada Pak Adi atau Pak Darmanto bisa membantu memfasilitasi. Pak Adi, selama ini kan kalau Dinas Koperasi dan UKM ini kan terus berupaya untuk mendukung agar UMKM khususnya di Purbalingga ya Pak ya, bisa terus maju. Tadi ada juga program kayak pinjaman mawar apa tadi ya Pak ya. Terus juga ada tuka-tuku segala macam. Selama ini kendala-kendala yang dihadapi untuk membina para UMKM itu seperti apa Pak? Oke, kendalanya hanya satu gitu. Jadi ketika mereka tidak konsisten, itu berarti hancur leburlah anggaran kami, hancur leburlah tenaga dan pikiran kami, karena mereka ganti usaha. Nah itu iya kan, Pak Darmanto sudah kasih fasilitas macam ini, untuk ini. Tapi ketika 2 tahun, 3 tahun tidak konsisten, berarti hilanglah jejak baiknya Pak Darmanto. Kami sama di Purbalingga, ketika dia tidak konsisten, itu aduh kami betul-betul terluka. Gitu. Nah makanya kami kepenginnya yang berprogres kayak kami ini, kalau ada Pak Ardi ini kalau di Purbalingga sudah ini sudah VVIP-nya kami nih. Wah, karena dia sudah punya. pindah, Mas, pindah. Karena yang berprogres lah yang akan kami fasilitasi terus. Karena dia pasti ketika buka outlet dia akan mempekerjakan banyak orang, ditambah nanti dia punya motor kayak gini, mungkin dia punya sepeda untuk teman-temannya yang lain untuk berkeliling, kan gitu. Nah itu seperti itu. Makanya tadi saya nyicipi dimsum ini, tempat bikinannya Mbak Sari ini luar biasa ini. Jadi dimsumnya enak banget ini. Jadi ini tinggal nanti Mbak Sari kasih ilmu nih. Bagaimana dimsumnya Mbak Sari ini yang bisa dibikin, yang orang lain tidak bisa bikin. Bagaimana orang keroyo-royo datang ke sini itu untuk menikmati dimsumnya Mbak Sari. Kalau seperti ini di Purbalingga banyak, di kota Satria ini banyak sekali. Tapi bagaimana ciptakan sesuatu yang diferensiasi yang luar biasa sehingga ketika datang ke Baturaden dimsumnya lain. Kayak wedang jancuk ini ya saya yakin ini tinggal mumbulnya aja nih, tinggal main di medsos. Nunggu viral ini. Iya bisa viral, termasuk kopinya. Tadi saya lihat kopinya, kopinya keren-keren nih. Lihat bungkusan-bungkusannya, tapi saya belum lihat apa nih yang membuat orang pegiat penikmat kopi datang ke sini. Pasti harus ada yang ketika kita bicara kopi gula aren, hampir semua barista bisa bikin itu kan. Tetapi ketika kopi gula arennya punya diferensiasi yang kuat, yang bisa bikin hanya Mas. Nah itu pasti orang akan keroyo-royo ke sini, satu saja yang bisa bikin. Itu saja, jadi kendalanya kalau tidak konsisten itulah bagi kami adalah malapetaka terbesar. Karena jelas anggaran kami habis, tenaga kami ini dan segala macam, aduh rasanya kok hilang Loro semua. ya Pak ya, lemes langsung. Gitu. Itu kendalanya Mas kira-kira. Baik, pendengar dan juga hadirin, tanpa terasa kita harus segera mengakhiri kebersamaan kita di Dialog UMKM RRI Purwokerto. Masih ada sedikit waktu mungkin sebagai closing statement dari seluruh narasumber dari Pak Ardi dulu Pak sebelum kita akhiri. Mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan Pak. Oke, closing statement saya tadi sudah dibahas, satu konsisten lah. Pokoknya kalau sudah itu tekuni terus sampai habis. Kalau bisa sampai diturunkan kepada yang lain. Yang kedua, diferensiasinya beda dengan yang lain. Ketika orang membuat ini, orang lain tidak membuat itu, itulah yang akan menjadi daya tarik. Tapi ketika produk kita sama, ketika produk itu ada di tempat lain, maka keuntungannya menjadikan ngapain jauh-jauh. Jadi satu, masalah konsistensi, yang kedua adalah diferensiasi. Itu saja pegang habis-habisan, insya Allah rezekinya akan lancar semuanya untuk teman-teman UMKM. Itu. Baik, terima kasih Pak Adi dan selanjutnya Pak Darmanto. Terima kasih untuk kami dari Sentra Satria Baturaden.
silahkan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, ketika nanti mau belajar kaitannya dengan vokasional, kewirausahaan, kami menyediakan tempat gratis, silahkan SKA, Sentra Kreasi Atensi, yang ada di kami itu ada SKA, ada barbershop, ada tatah boga. Kan SKA itu enggak cuma untuk kuliner, sebenarnya kan ada tatah boga, ada desain grafis dan sablon dan sebagainya itu gratis, bahwa SKA Sentra Kreasi Atensi itu menjadi laboratorium bisnis. Ketika teman-teman menjadi laboratorium bisnis, saya berharap teman-teman yang menjadi penerima manfaat itu kalau nanti keluar dari kami, dari Sentra Satria Batu Raden itu memang benar-benar sudah bisnis. Enggak cuma di sini cuma bekerja dan sebagainya. Nah, kami nanti juga akan kolaborasi dengan teman-teman UKM yang lain, terutama juga dengan Pak Adi kan. Nanti silahkan Pak Adi, nanti kami juga pengen kolaborasi seperti apa. Kami juga pengen juga kaitannya dengan NIB dan sebagainya. Ini kan kami juga kalau yang angkatan NIB, IRT dan sebagainya kan kami juga harus berproses ke arah situ. Iya. Itu Mas Januar, intinya kami siap ketika teman-teman membutuhkan kami untuk menjadi pelaku UMKM. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darmanto. Dan terakhir Mas Ardi, ada yang ingin disampaikan dulu Mas Ardi sebelum kita say goodbye nih untuk para hadirin dan pendengar. Mungkin buat para teman-teman yang menerima sepeda roda 3, saya harapkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya karena ini diberikan kepada semua yang penyandang disabilitas ya Pak. Itu dengan secara cuma-cuma dan harus dimanfaatkan dengan baik gitu. Terus buat usaha yang sudah dijalani buat para teman-teman, hanya tekati, tekuni, telateni, itu sudah cukup. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk semua hadirin dan juga ketiga orang narasumber yang hadir pada Dialog UMKM RRI Purwokerto pada kesempatan pagi hari ini. Dan tanpa terasa kita harus mengakhiri kebersamaan kita. Nantikan lagi Dialog UMKM RRI Purwokerto pada kesempatan yang akan datang. Saya Yanuar Adi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.